Sambutan wakil wisudawan oleh Saudara Fatul Mubarak SAG. Kepadanya dipersilahkan. Ketua Senat Setik An-Nur Lempuing Oki, Ketua dan para pembantu ketua yang saya hormati, Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili yang saya hormati, Kopertais Wilayah 7 Sumbaksel yang saya hormati, para kiai, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tamu undangan, wakil wisudawan wisudawati, rekan dan hadirin yang berbahagia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya menengadahkan jari mengucap beribu syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan satu momen penting dalam kehidupan kami, yaitu wisuda sarjana ke-1 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran An-Nur Lempuing Oki dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan pelopor ilmu pengetahuan yang menjadi panutan kita dalam setiap aspek kehidupannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami di wisuda dan saat ini adalah detik-detik yang paling bahagia bagi kami. Kami telah membuktikan kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua kami. Kami juga menunjukkan kesungguhan kami dalam kuliah. Kami bangga menjadi alumni Setik An-Nur Lempuing Oki dan insya Allah siap berkompetisi dalam membangun masyarakat dan bangsa. Hadirin yang kami hormati, menjadi alumni Setik An-Nur Lempuing Oki sangat praktis bagi kami. Kami bangga dididik oleh dosen-dosen yang memiliki reputasi tinggi dalam mencapai visi dan misi Setik An-Nur Lempuing Oki, yaitu menjadi sekolah tinggi yang dapat mengemban sumber daya manusia, memahami dan memiliki pengetahuan tentang studi Al-Quran, serta berkomitmen mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setik An-Nur Lempuing Oki ini bergerak terus untuk mencapai berbagai kemajuan. Lebih menyenangkan lagi, kami ditempa dalam budaya akademik yang menjunjung tinggi inklusivitas dan akhlakul karimah dalam tata hidup berbangsa dan bernegara dengan selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kami merasa percaya diri dengan modal integritas keilmuan dan keislaman yang diberikan. Insya Allah kami bisa menjadi profesional sesuai bidang keilmuan yang kami pelajari. Kami tahu Setik An-Nur Lempuing Oki tidak serba sempurna, tetapi bagi kami mahasiswa, peluang dan dorongan untuk mencapai prestasi akademik dan non-akademik yang beragam dan yang terpenting menjadi insan yang memiliki akhlakul karimah serta berintegritas merupakan prestasi yang kami syukuri. Hadirin yang kami hormati, mewakili teman-teman wisudawan wisudawati, kami mengucapkan beribu terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika Setik An-Nur Lempuing Oki. Ide-ide kreatif dan inovatif dikembangkan menjadi bekal hidup kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan perilaku kami yang tidak menyenangkan ketika menjadi mahasiswa. Khusus kepada Bapak Ibu orang tua kami, sulit
rasanya kami mengungkapkan kata-kata untuk berterima kasih. Kami sadar toga yang kami kenakan ini adalah hasil curahan keringat dan kerja keras Bapak Ibu. Di tengah terik hari dan berbagai kesibukan, Bapak Ibu mengumpulkan uang untuk biaya kuliah kami. Di tengah malam, Bapak dan Ibu bersujud serta berdoa untuk kesuksesan anak-anakmu ini. Demi kesuksesan kami, Bapak dan Ibu dan keluarga tak henti memberikan dukungan dan menjadi penyemangat bagi kami dalam menyelesaikan studi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kasih sayang kepada Bapak dan Ibu kami. Allahumma amin. Kepada para dosen serta para orang tua kami memohon doa agar kami bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, diberi kemudahan dalam berkarir, dan diberi jodoh yang terbaik untuk mendampingi hidup kami kelak. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Setik An-Nur oleh Bapak Dr. Fathul Rahman MPDI, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila nihayatil 'alam. Amma ba'd. Saya hormati Bapak Gubernur Sumsel yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Rasyidin Hasan. Yang saya hormati Sekretaris Kopertais Wilayah 7 yang terhormat Bapak Dr. Andres Haji Herizal MA, Ketua Senat beserta anggota yang saya hormati seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran An-Nur yang saya hormati, para tamu undangan, Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten Oki atau yang mewakili yang saya hormati, para pimpinan pondok pesantren yang hadir yang saya hormati, para wisudawan yang berbahagia, orang tua, keluarga, wisudawan, wisudawati yang saya hormati, seluruh hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu yang telah direncanakan hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu, bersilaturahmi bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu kita semua menjadi amal ibadah bagi kita masing-masing. Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu undangan hari ini dan hari rot yang saya hormati, pertama kami sampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas kehadirannya. Inilah kondisi Sekolah Tinggi
atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih, dan atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Sekolah Tinggi An-Nur ini didirikan oleh pimpinan Yayasan Pondok Pesantren An-Nur, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Samsudin MPDI, yang sampai hari ini juga masih semangat untuk melanjutkan perjuangan ini. Semoga beliau dan keluarga diberikan kesehatan, umur panjang, berkah hidupnya, Allahumma amin. Pada tahun 2014 sampai dengan saat sekarang, alhamdulillah sudah terakreditasi Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Dan hari ini saya ucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati. Jumlah mahasiswa yang diwisuda pada hari ini adalah 21. Kemudian keseluruhan mahasiswa yang masih belajar dalam arti belum selesai adalah 119. Bapak Kopertais yang saya hormati dan juga Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi saya hormati, adalah terima kasih kami sampaikan kepada pihak Kopertais Wilayah 7. Kami sampaikan terima kasih atas segala bimbingannya dan mohon terus untuk dibimbing dan diarahkan. Semoga Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran An-Nur ini pada kesempatan yang tidak lama bisa membuka prodi-prodi baru sehingga lebih bisa bermanfaat untuk semua, bahkan bisa bersaing di dunia global. Terbukti itu adalah beberapa tenaga pendidik kita ini sedang menyelesaikan program doktor di Pasca Sarjana UIN Raden Patah. Jadi mohon doa Bapak Ibu wali wisudawan wisudawati. Hari ini putra putri Bapak Ibu di wisuda, kami juga mohon doa, juga mudah-mudahan cepat di wisuda juga. Kemudian tanpa dukungan dari pihak pemerintah tentunya kami juga tidak bisa maksimal. Maka adalah dukungan, bantuan dari pihak pemerintah supaya Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren An-Nur ini bil khusus adalah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini ke depan bisa lebih maju sebagaimana yang kita harapkan semua. Para tamu undangan yang saya hormati, kami sampaikan ribuan terima kasih kepada orang tua wisudawan wisudawati yang telah mempercayakan kepada kami untuk mendidik putra putrinya. Yang pertama, merespon doanya alumni, mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh solehah, Allahumma amin. Yang sudah punya ya, yang belum punya keliru, yang sudah punya sudah punya sementara cukuplah. Yang belum punya, karena kami sampaikan kepada Pak Sekretaris ada juga mahasiswa yang sudah berkeluarga. Jadi terima kasih yang banyak kepada orang tua yang telah mempercayakan kepada kami untuk mendidik putra putrinya. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan melalui kegiatan akademik ada manfaat dan berkah di kemudian hari. Tibalah saatnya sekarang adalah pengabdian kepada masyarakat, kembali kepada masyarakat untuk mengabdikan ilmunya menjadi manusia yang bermanfaat. Tapi juga ada beberapa mahasiswa sarjana kita hari ini, alumni kita hari ini, ada yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, adalah ke strata 2. Juga kami doakan mudah-mudahan yang akan melanjutkan ke program S2 diberikan kemudahan sehingga alumni Sekolah Tinggi Al-Quran An-Nur ini bisa bersaing. Kita buktikan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran An-Nur ini bisa bersaing. Kemudian kami sampaikan kepada para wisudawan wisudawati, selamat kepada saudara
dia sukses. Dalam studi S1 hari ini Anda diwisuda sukses koma di situ. Akan tetapi masih panjang perjalanan. Tadi disampaikan oleh wakil wisudawan betapa orang tua, saudara-saudari susah payah berjuang mencukupi segala kebutuhan. Saya teringat dosen kami Pak Erizal, Profesor Dr. Abdullah Edi. Beliau cerita satu saat ketika di wisuda S3, seharusnya yang diwisuda, yang naik ke atas itu bukan saya, tetapi orang tua saya. Karena mereka yang susah payah, untuk mencukupi kebutuhan. Maka adalah sukses itu ketika bisa membahagiakan orang tua. Kalau boleh Allah Tuhan kita itu kan gaib, tidak kelihatan. Hanya kalau boleh saja. Tuhan yang kelihatan itu adalah Bapak Ibu kita. Bapak Ibu orang tuamu itu adalah Tuhan yang kelihatan. Maka jangan sekali-kali membuat sedih. Yang masih diberikan kesehatan sampai hari ini, doakan semoga diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya. Yang sudah dipanggil oleh Allah, doakan setiap akhir sholat mudah-mudahan diampuni segala dosa dan diterima seluruh amal ibadah. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, kami pesan kepada para wisudawan hari ini, wisudawati hari ini, bahwa kegiatan perkuliahan yang telah diselesaikan, pernah saya sampaikan bahwa persaingan di luar sana berkaitan tentang dunia tafsir, tentang dunia Al-Quran, jangan sampai terjebak pada penafsiran yang tidak mempunyai dasar. Bahwa kita sarjana sekolah tinggi ilmu Al-Quran, silakan menafsirkan, tetapi menggunakan kaidah-kaidah yang telah dipelajari. Atau kalau belum berani, silakan mengutip, mengambil referensi para mufassir yang sudah ternama. Tidak kurang. Kalau mau mengutip saja tidak kurang. Maka jangan terjebak pada majelis tafsir yang kredibilitasnya belum jelas. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai salah satu lembaga sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Kemudian juga perlu kita pahami semua untuk dipakai dan diamalkan, disampaikan bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, bahwa membacanya bernilai ibadah, sepakat, tetapi Al-Quran akan bernilai hidayah ketika Al-Quran itu dikaji, ketika Al-Quran itu dipelajari. Maka melalui sekolah tinggi ilmu Al-Quran inilah kami berupaya untuk menyampaikan itu, bahwa Al-Quran itu tidak hanya membahas bab-bab agama saja, tetapi segala sesuatu ada di dalam Al-Quran. Maka pernah saya sampaikan, jadi sarjana ilmu Quran ini Pak Dinas Sosial, Anda tidak harus jadi ustaz, silahkan jadi pengusaha restoran. Di dalam Al-Quran ada surat Al-An'am. Mau usaha ternak, di dalam Al-Quran banyak. Mau usaha ternak apa? Ternak sapi, Al-Baqarah gitu. Yang penting jangan ternak semut saja, An-Naml. Banyak konsep-konsep dalam Al-Quran dan itu jarang dipikirkan. Maka sekali lagi hari ini melalui mimbar ini kami sampaikan bahwa Al-Quran itu sumber segala ilmu. Mau mencontoh, silahkan contoh. Al-Quran adalah memang bangsa, tetapi jangan salah contoh.
apa? Dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun. Jadi jangan salah contoh. Maka sekali lagi kepada para alumni khususnya, ini adalah tugas kita untuk menyampaikan kepada masyarakat khususnya umat Islam bahwa Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca, tetapi untuk dikaji. Karena itulah yang akan menjadi nilai hidayah, yang akan menjadi nilai petunjuk. Itulah kiranya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami aturkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Mudah-mudahan kehadirannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, khususnya dari pribadi saya dan umumnya dari keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kopertais Wilayah 7 Sumbaksel oleh Bapak Dr. Andes Herizal MA yang akan dilanjutkan dengan pemberian cedera mata oleh Ketua Setik Anur. Kepada Bapak Dr. Andes Herizal MA dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
data. Karena apa? Data itulah sebetulnya yang berbicara tentang fakta-fakta. Nah, ini sebetulnya sudah kita persiapkan sebelum menyelesaikan pendidikan tinggi begini. Tentunya sudah ada langkah-langkah akademik yang dijalani. Misalnya terakhir menulis skripsi ya Pak ya. Nah ini semuanya adalah langkah-langkah akademik. Bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menganalisis data dan sebagainya. Inilah sebetulnya persiapan-persiapannya itu. Selanjutnya yang kedua, masyarakat akademik itu masuk ke dalam apa yang disebut dengan reading society Pak. Jadi kita sekarang ini sarjana sudah masuk ke dalam masyarakat membaca. Itu dalam bahasa Pak Ketua, reading society, masyarakat yang membaca. Tidak bisa lagi mundur menjadi masyarakat mendengar. Kalau kita membaca konsepnya Alvin Toffler, dia membagi masyarakat ini menjadi dua. Pertama itu listening society, yaitu masyarakat yang mendengar. Jadi dia mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi lebih banyak mendengar. Maka kita lihat kalau orang ceramah itu kan banyak orang ikut, dia mendengar dan dia dapat ilmu dari sana. Nah, tetapi menurut Alvin Toffler, yang lebih baik itu bergerak ke atas, yaitu menjadi masyarakat yang membaca. Masyarakat membaca itu masyarakat yang kalau ingin tahu sesuatu dia membaca. Inilah menurut Alvin Toffler adalah masyarakat yang terbaik, yaitu masyarakat yang mendengar, bukan yang masyarakat yang membaca, bukan yang mendengar. Nah ini sebetulnya ya seiringlah dengan apa yang kita harapkan, yaitu kita menjadi masyarakat membaca sesuai dengan tuntunan agama kita Pak ya. Nah kalau kita melihat kata ikro itu sebetulnya tidak hanya membaca, bisa menganalisis Pak ya, ada 12, bisa mengobservasi, meneliti dan sebagainya. Jadi perilaku-perilaku akademik yang kita lakukan selama kuliah ini, riset segala macam itu sebetulnya muaranya ke masyarakat membaca itu. Itulah sebetulnya proses-proses yang kita dapati. Dan membaca ini sebetulnya sudah harus menjadi kebutuhan pada level-level seperti ini. Dan juga punya ketahanan membaca ya, kalau punya ketahanan membaca 1 jam, 2 jam itu biasa Pak. Nah, tapi ini perlu dilatih. Jadi mulai hari ini jangan ada lagi alumni kita ini yang mengatakan hobi saya membaca, itu nggak boleh lagi Pak. Kalau tukang beca boleh, pekerjaan membaca, hobi membaca. Kalau kita tidak, pekerjaan membaca, hobi membeca, nah itu boleh. Karena hobi itu kan for pleasure, senang-senang. Kalau kita tidak, membaca itu menjadi kebutuhan. Nah ketika itu dilakukan, maka nanti akan terasa manfaatnya. Orang-orang yang cinta ilmu itu begitu. Memang membaca itu adalah jendela ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan
sekolah tinggi ini untuk berkembang, tidak hanya menjadi sekolah tinggi, tetapi dia menjadi institut agama Islam. Atas doa bersama nanti, dukungan bersama, pada saatnya nanti dia akan menjadi institut agama Islam. Nanti pada saatnya lagi akan kita dorong menjadi universitas nanti Bapak Ibu. Tetapi semua ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Sekolah tinggi kita ini bukan milik Pak Samsudin atau Pak Ketua, bukan, tetapi ini milik kita bersama. Kitalah menjadi stakeholder istilahnya dalam bahasa Pak Ketua ya. Pemilik sekolah tinggi ini kita semua, masyarakat di Oki ini, masyarakat di Sumatera Selatan ini, kita semua pemiliknya. Kalau kita ingin melihat sekolah tinggi kita ini maju ke depan, maka silakan Bapak Ibu. Kalau punya anak, punya keponakan, tetangga dan sebagainya, silakan didorong untuk dapat melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi kita ini. Memang ada Bapak Ibu, nanti mahasiswa yang dari Kalimantan ya, dari Sulawesi, tapi tentu jumlahnya tidak akan banyak. Ya kitalah sebetulnya yang akan mengembangkannya. Mengapa? Karena memang perguruan tinggi ini Bapak Ibu, visinya itu maju ke depan, bukan sekarang. Nanti kita akan lihat 10-20 tahun yang akan datang. Dukungan kita itu nanti begitu, baru terlihat nanti setelah 20-30 tahun. Jadi untuk tahun-tahun ini belum terlihat memang. Tapi kita semualah pemiliknya. Kita semualah yang akan mengembangkan dan melihat kemajuan sekolah tinggi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja kata sambutan yang bisa kami sampaikan. Untuk terakhir kami ingin mengucapkan selamat pertama-tama kepada orang tua, wali dari para wisudawan dan wisudawati kita. Tadi sudah banyak sekali disampaikan ya, ucapan terima kasih ini. Nah, kami dari Kopertais ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan Bapak Ibu, karena kami di Kopertais ini Pak Ketua punya data yang sangat valid bahwa orang tua ini betul-betul pengorbanannya luar biasa Pak Rasidin. Ada orang tua yang menggadaikan sawahnya Pak, ada yang berhutang ke sana kemari supaya bisa melihat atau memuliakan anaknya sampai pada jenjang yang seperti ini. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, di dalam laporan Forum Ekonomi Dunia di tahun 2016 itu dikatakan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia ini baru kelas 8 Pak. Kelas 8 itu artinya kelas 2 ya, kelas 2 SMP. Jadi rata-rata pendidikan orang Indonesia ini kelas 2 SMP. Nah, sepertinya kita tidak percaya Bapak Ibu, kalau kita ke Palembang atau ke Kayu Agung seolah-olah saudara sarjana semua. Jangan lupa Bapak Ibu, penduduk Indonesia ini lebih dari 260 juta, dari Sabang sampai ke Merauke. Ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di hutan, ada yang tinggal di sungai, ada yang di laut, suku Bajo ya, ada yang di pesisir dan sebagainya. Ada saja penduduk kita ini yang tidak pernah melihat sekolah. Seperti apa bangunan sekolah ini? Tidak pernah. Itu ada anak suku dalam ya Pak Rasidin ya, yang itu dia tinggal di hutan, dia nggak pernah keluar hutan, jadi nggak pernah melihat bagaimana bentuk sekolah. Ada yang memang karena sesuatu hal tidak bisa sekolah. Jadi rata-rata ini kelas 8. Nah sekarang posisi kita ini di S1. Jadi ini luar biasa. Kalau dalam ilmu statistik kita sudah memberikan jarak standar deviasi ya, yang jauh antara rata-rata dengan kondisi kita. Kita ini S1, rata-rata SMP kelas 2. Jadi sudah sangat baik sekali. Dan ini sebetulnya jasa luar biasa dari orang tua. Untuk itu Bapak Ibu, semua pengorbanan Bapak Ibu, orang tua, wali, insya Allah kita doakan bersama menjadi amal jariah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada para sarjana ya, karena sudah diwisuda. Para sarjana yang sudah diwisuda pada hari ini, inilah buah sebetulnya ya. Segala sesuatu itu ada muaranya, ada buahnya, apa saja ada buahnya. Inilah buahnya yang manis tentunya ya. Kondisi seperti ini yang kalau kita melihat ke belakang tentunya dulunya tidak terbayang bahwa kita akan pada posisi seperti ini. Tapi ini juga seperti yang saya jelaskan tadi, punya konsekuensi logis yang menyertainya. Kemudian
Gubernur Sumatera Selatan oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Haji Rashidin Hasan MPDI, yang akan dilanjutkan dengan pemberian cindera mata oleh Ketua STIK An-Nur dan foto bersama. Kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Haji Rashidin Hasan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana bil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunajjina yaumal qiyamah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran sekaligus sebagai Mudirul Ma'had An-Nur Al-Mukarram Kiai Haji Syamsuddin MPDI, yang saya hormati yang mewakili Kopertais wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, ya, sahabat saya Bapak Dr. Haji Herizal MA, bersama-sama keluyuran di IAIN Raden Patah Palembang tahun 90-an. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran beserta dengan sekretaris dan para pembantu, Ibu Ketua Prodi, para alim, para ulama, para wali wisudawan dan wisudawati, yang hari ini Bapak Ibu adalah orang yang paling bahagia, karena saya juga pernah menghadiri wisuda anak saya, menjadi orang yang bahagia mengantarkan putra putrinya yang sejatinya bukan menjadi kewajiban bagi kedua orang tua, tapi masih memperhatikan untuk selanjutnya anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat, yang dijelaskan dengan susah payahnya mengantarkan putra-putrinya sampai menjadi seorang sarjana. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi sarjana yang bermanfaat, yang barokah ilmunya, yang mampu diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, Pak Kiai Samsudin, Pak Gubernur ada keinginan ke sini, tetapi karena memang kesempatannya, semalam kita pulang jam 10, dari mulai hari kemarin pagi, Pak. Saya yang mengikuti beliau 4 acara, dan kemudian pagi hari ini kami diminta oleh beliau untuk mewakili beliau. Untuk itu dia menyampaikan salam Pak Kiai untuk seluruh sivitas akademika dan para wali santri dan wisudawan. Yang kedua, permohonan maaf tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika berbicara pendidikan itu sesungguhnya yang punya kewajiban adalah pemerintah. Maka ketika ada masyarakat menyelenggarakan pendidikan, ini sejatinya menjadikan pemerintah tidak begitu besar. Apa? Karena sudah dilakukan oleh masyarakat, dan Pak Kiai Samsudin telah melakukan itu, yang berarti membantu Pak Gubernur, membantu masyarakat, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang akademik. Apalagi Bapak Ibu yang berbahagia, yang hari ini di wisuda adalah juga program Pak Gubernur tentang Al-Quran. Karena Sumatera Selatan sekarang sedang gencar-gencarnya sedang melakukan satu revolusi terkait dengan mental Qurani, yang kemudian Pak Gub dengan melakukan yang namanya satu desa satu rumah
mereka selesai kan tidak hanya sebatas itu. Mereka ingin juga kuliah yang kemudian ada jurusan yang terkait dengan Al-Quran. Sementara Pak Kiai Samsudin sudah sangat visioner. Pak Gubernur punya program seperti ini, kemudian Pak Kiai membuat lembaga yang pada akhirnya nanti menjadi wadah mereka. Maka insya Allah nanti kalau Pak Herizal dari sisi akademiknya, tapi saya berbicara dari sisi tempatnya, maka akan menjadi alternatif. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya saya akan bicara terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pondok pesantren. Karena saya dari pondok pesantren, adik-adik wisuda, wisudawan dan wisudawati, insya Allah yang dari pesantren, mari kita menjadi orang hebat yang dari pesantren. Saya nggak lama di pesantren, cuma 12 tahun. Iya, di Losari 1 tahun, 5 tahun di Babakan Tegal, kemudian 6 tahun di Cirebon. Jadi ya begini santri. Maka kepada wisudawan wisudawati yang dari pondok pesantren, ayo kita menjadi orang-orang hebat. Saya awali dari sambutan saya ini mengambil satu nazom dari Alfiyah. Yang bisa ngacung saya kasih hadiah 200.000. Tapi nanti hadiahnya biar enggak gaduh gitu. Coba sebutkan nazom sebelum saya bicara Al-Quran. Sebab saya berapa kali pengen masuk sini, pengen ngasih kuliah umum tapi gak sempat-sempat. Mumpung aku di sini. Ada satu nazom yang saya menjadi bagian dari itu, bahwa kita bersama di hadapan Tuhan, di hadapan masyarakat, di hadapan siapapun juga. Dan itu satu nazom yang membangkitkan saya harus menjadi orang. Sekalipun saya kuliah dulu dari pinggiran, mohon maaf ketika orang lain dari aliyah kuliahnya, mohon maaf, ada yang di Jakarta, Syahid, kan itu YIN yang hebat. Di Kalijaga itu YIN yang hebat. Semarang YIN yang hebat. Kalau saya kumpul-kumpul, kamu di mana Din? Aku di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Alah. Tapi biarlah. Apa arti sebuah institusi? Apa arti mereka kuliah di mana? Tergantung kita. Maka adik-adik wisudawan wisudawati, gak usah kemudian wah aku paling di STIT. No. Karena bukan STIT-nya, tetapi semangat kita bahwa kita punya kesamaan untuk memperoleh kehebatan. Satu nazom Alfiyah. Ada yang bisa? Semuanya boleh. Ada yang bisa? Tentang kesamaan. Silakan. Wisudawan dulu, 200.000. Oke, keluarnya saya katakan waman. Jangan nunjuk orang. Bisa? Silakan. Waman. Wah, jangan. Belok Google. Nanti usahanya pindah ke Google gitu. Ada bisa? Waman, wama. Ayo.
masyarakat kelas bawah, tapi bisa menjadi orang hebat karena semangat. Saya ingin berikan semangat itu kepada adik-adik wisudawan dan wisudawati. Betul, setelah ini kita kuliah lagi. Kecuali yang sudah punya suami, sudah punya istri, izin dulu. Ya, jangan tadi tapi sambutannya banyak yang jomblo tadi katanya kan. Mohon doa untuk segera mendapatkan jodoh gitu kan. Semangati. Ya, sekarang gampang. Orang mau jadi orang hebat sekarang gampang, lain dengan dulu. Persaingan untuk dapat beasiswa itu luar biasa. Dan saya alhamdulillah dulu Pak Kiai, saya ketika IAIN tahun 85 masuk 90, baru keluar 5 tahun 4 tahun setengah ya, 4 tahun setengah, 9 semester dulu, belum pakai SKS gitu. SPP saya 35.000 dulu, 1 semester 6 bulan, tapi saya dapat beasiswa 150.000 pada tahun itu. Jadi bisa bawa balik untuk orang tua saya, mak ini untuk emak, untuk nanam padi, nanam bawah, tarang Brebes. S2 saya di IAIN Raden Fatah Palembang. Seluruhan habis sekitar 40 juta, bisa mendapatkan beasiswa 60 juta, masih balik. Di S3 yang sangat dulu mengatakan kapan lah saya bisa kuliah ke Jogja, S3 saya bisa di Jogja. Alhamdulillah 7 tahun baru selesai. Sombong nih, 7 tahun baru selesai. Artinya begini, saya kuliah sudah tua, sudah jadi kepala kantor Kementerian Agama, saya baru kuliah. Ayo bismillah. Jadi nggak ada yang muda-muda terus kemudian loyo. Silahkan, yang perempuan mungkin ingin nikah silahkan nikah dulu, kalau belum kuliah lagi. Kenapa? Mudahnya sekarang mencari pengetahuan, dan apalagi terkait dengan masalah kesarjanaan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua saya ingin nyoroti terkait dengan Al-Quran. Kalau tadi Pak Dekan, Pak Ketua, Dr. Fathur Rahman sudah mengatakan terkait dengan hal-hal pertanian macam-macam gitu sebagainya, saya ingin mengkaji tentang isi Al-Quran. So jadi orang hebat enggak, paling tidak yang saya baca saya sampaikan. Dalam Al-Quran dari 6.660 ayat, sebagian orang mengatakan seperti itu. Itu ayat-ayat yang terkait dengan ibadah makhluk tidak kurang, mohon maaf, tidak lebih dari 20%. 80% itu tentang ibadah ghairu makhluk, ibadah sosial, ibadah lapangan. Dan Anda wisudawan wisudawati ditantang untuk itu. Maka benar kata Pak Ketua, Pak Dr. Fathur Rahman, salah satu mengatakan, ayo kita buka Al-Quran. Kalau tadi kajian akademiknya Pak Sahrizal terkait dengan Reading Society, maka saya akan lebih dari itu, tidak hanya itu. Anda nanti terjun di masyarakat harus menjadi working society, harus menjadi masyarakat yang menjadi penggerak. Bahasanya Kiai Samsudin, al-harokah barokah. Kalau Anda pengen eksis di masyarakat, kalau Anda pengen diakui oleh masyarakat, di samping membaca, ada satu yang tidak bisa dilakukan, yang harus dilakukan apa? Anda harus bergerak, Anda harus bekerja, Anda harus beraktivitas, Anda harus melakukan macam-macam di masyarakat, baru Anda akan diakui sarjana. Saya masih ingat kuliah saya di IAIN, tapi ketika pulang di masyarakat ada speaker yang bunyinya ngorok, Rosidin tolong jingoin. Apa hubungannya? Nggak ada. Ya sekarang juga ada hubungannya kan. Saya kepala dinas sosial, apa hubungannya dengan wisuda? Mohon maaf, terkait dengan pondok pesantren. Alhamdulillah yang saya pernah kuliah
Pak, gak usah dipikirin. Saya termasuk orang yang tidak kenal dengan mimpi. Karena seorang dusun, orang kampung, tidak pernah mimpi jadi apa. Musim saya SD, bahkan musim saya SMP, mau pegang mobilnya camat itu gak berat. Saking apa? Saking kami ada di bawah, mereka ada di atas. Alhamdulillah mengantarkan kita. Yang penting, saudara saudawati yang saya hormati, ayo kita bergerak menjadi orang hebat. Ya. Dari Alfiyah saya ingin ke ilmu tajwid yang paling kecil. Ada sebuah nadhom. Siapa yang bisa? 200.000 lagi nih. Nadhomnya pendek. Saya kalau ada nadhom itu saya ngambil hikmahnya di balik itu. Siapa yang bisa? 200.000 nih. Tip, summa, sil, teruskan. Sini. Sali. Mau nggak? Hadiah. Sini. Siapa aja? Oh, suka KB orang salah ini. Sini. Wah, ini harus diajari orang pemberani ini. Sini. Ini Ustadz harus ada didorong lagi terkait dengan keberanian. Ini sopo. Ini orang pesantren Mas Ari Patul, tulnya apa gitu loh. Bok pekatul. Tim Sumasi Roman Tapsusi Tani Amda Suadonil Turadil Dul Saril Padil Karom. Pakai 200.000 ya? Pakai dulu cari dulu ada enggak itu? Pengen maju kepada santri dan wisudawan. Jadilah orang yang mampu mengharumkan dirinya sendiri. Tip wangi osiro bahasanya Pak Kiai.
yang akrab dengan Allah, yang kokoh dengan Allah, maka Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Saya punya santri, nggak banyak santri saya, cuma 250 di Telang sana. Saya sering katakan, nak, kau bikin konsensus, bikin kesepakatan antara kamu dengan kedua orang tua kamu, kapan tahajudnya? Di jam yang sama, di malam yang sama, kamu di sini berdoa sampai ke Lauhil Mahfuz, orang tuamu berdoa, doanya anak sama doanya orang tua ketemu di sana, maka insya Allah akan menjadi kenyataan, akan mudah terkabulnya doa. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya paling cinta sama ibu, saya paling cinta sama emak, dan gak punya panggilan ibu sama emak. Itu yang mengantarkan kayu barangkali. Itu yang paling akhir. Ibu-ibu berkhusus, bapak juga, tapi lebih khusus adalah ibu-ibu, tolong ikhlaskan yang telah diberi untuk adik-adik wisudawan, wisudawati, karena dari situlah mereka
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.